Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di sore hari yang mubarakah ini dalam majelis ilmu yang membahas buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, agama kita itu adalah akidah dan syariat. Dan apa yang kita pelajari di sore hari ini adalah bagian daripada belajar syariat Islam atau fiqhu al-Islam dalam agama, bisa lebih memahami syariat Muslim. Apalagi jika itu erat kaitannya dengan salat kita. Salah satu ibadah yang mengantarkan kita atau yang menjadi kunci keselamatan kita di hari kiamat kelak. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beserta segenap keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat bi'idzni Rabbina Jalla wa'ala. Baik, sore hari ini kita akan membahas tentang nawaqidhu al-wudu. Masuk di bab tentang nawaqidhul wudu. Ya, sepertinya di bab ini. Ya ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu atau hafizahullahu taala di bab nawaqidhu al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Arafta mimma sabaq kaifa yatimmu al-wudu bi syurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكم فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kesempurnaan wudhu itu ya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Maka setelahnya tentu kita sangat butuh untuk mengetahui apa yang bisa merusak dan membatalkan wudhu kita. Sehingga kita tidak kemudian melaksanakan wudhu atau melakukan wudhu dan kemudian kita tidak tahu apa pembatal-pembatal wudhu itu, sehingga ibadah kita pun tidak sah karenanya. Maka ketahuilah wahai ayyuhal muslim, anna lil wudhu'i mufsidat la yabqa ma wahidun minha illa laha ta'thir. ويحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته ومزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلة والمعنى واحد. Jadi perusak-perusak wudhu ini disebut juga dengan pembatal-pembatal wudhu. Pembatal maknanya sama. Baik, lanjut. Setelahnya Oke. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور أينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. Jadi pembatal-pembatal wudhu ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya imma ihdathun tanqudu al-wudu' bi nafsiha kal bawl wal gha'it wa sa'ir al-kharij min as-sabilain. Ya, apakah karena hadas ya, yang membatalkan wudhu kita seperti buang air kecil atau buang air besar dan segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan ini. Wa imma asbabun lil ahdath bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan husul. Setelahnya al-ahdath kazawalil aqal, termasuk di antaranya ya, selain daripada yang keluar dari dua jalan itu, seperti misalnya hilangnya akal, ini juga termasuk pembatal wudhu. Atau tiba-tiba gila.
atau taghtiyatihi bin naum atau al-ighma, atau mungkin karena pingsan atau hilang kesadaran, karena tidur atau karena pingsan misalnya, atau karena gila, fa inna za'ilal aqal la yuhissu bima yahsul minhu wa qimat al-madhinnati maqam al-hadath. Maka ini juga termasuk pembatal-pembatal wudu. Kenapa? Karena pada kondisi-kondisi seperti ini seseorang tidak merasakan apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga ini adalah madhinnat maqamil hadath. Ini adalah kondisi yang dicurigai atau dikhawatirkan, ya, atau mungkin lebih tepatnya kita katakan dicurigai ada seseorang berhadas di dalamnya. Yang pertama, kita mulai dari pembatal yang pertama, al-kharij min sabil. Pembatal wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari sabil, dari kemaluan. Ai min makhraj al-baul wal ghaid, tempat keluarnya air kencing ataupun tempat keluarnya air besar atau al-ghaid, atau tempat keluarnya kotoran ketika seorang air besar. Al-kharij min sabil imma an yakun baulan aw maniyan aw madhiyan aw dam istihadha aw ghaitan aw rihan. Jadi yang keluar dari kedua ini bisa berupa air kencing atau air mani atau air madhi atau darah istihadhah, atau mungkin kotoran ketika buang air besar, atau bahkan dalam bentuk angin, ya, atau kita istilahkan dengan kentut. Fa in kana al-khariju baulan aw ghaitan fa huwa nadhi bin nass wal ijma'. Adapun ketika yang keluar itu adalah air kencing ataupun kotoran ketika orang buang air besar, ya, ghaid, kencing atau berak misalnya, maka ini adalah pembatal wudu berdasarkan nas Al-Quran, sunnah ataupun ijma'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Au jaa ahadun minkum minal ghaid." Atau ketika seorang di antara kalian telah membuang hajat. Jadi petunjuk atau dari Al-Quran yang menjelaskan tentang pembatal wudu karena keluarnya air kencing ataupun keluarnya kotoran ketika seorang buang air besar, maka itu jelaskan dalam ayat ini. Adapun ketika yang keluar itu adalah mani ataupun madhi, maka ini juga membatalkan wudu berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga dihikayatkan ijma' atas tersebut dari Ibnul Munzir dan selainnya. Begitupun ketika yang keluar adalah darah istihadhah, karena ini adalah darah saat karena penyakit yang ada pada diri Adam. Sebagaimana hadis Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahad, ya, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Fatimah binti Abi Hubaysh bahwasanya dia pernah keluar darinya darah istihadhah, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, fa tawaddai wa salli fa innama huwa irqun, maka hendaklah kamu berwudu saja dan salat. Silakan berwudu. Istihadhah itu maka silakan berwudu dan salat. Wa kadza yanqudhu al-wudu' khuruj ar-rih bidalati al-ahadits as-sahihah wa bil ijma'. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa ketika wanita itu keluar darinya darah istihadhah, darah yang keluar selain daripada darah haid, maka dia hanya cukup berwudu dan kemudian salat dengan wudunya itu. Sebagaimana hadis dari Fatimah binti Abi Hubaysh, dan ini termasuk kisah yang dialami oleh Fatimah. Kemudian adapun pembatal wudu karena keluarnya angin berupa kentut, maka ini juga berdasarkan petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga ijma'. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda.
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian sampai dia berwudu ketika dia berhadas. Baik, setelahnya wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Adapun hadis yang menjelaskan tentang batalnya wudu seseorang yang kentut atau keluar angin dari kubulnya atau keluar angin dari duburnya, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Hendaklah dia jangan pergi untuk berwudu sampai dia mendengarkan ada suara dan mencium bau. Jadi ini maksudnya adalah ketika seseorang mungkin merasa bahwa dia membuang angin atau tidak. Maka ketika dia mendengarkan suara ataupun ketika tidak bersuara tapi mencium bau, maka ini menjadi alamat bahwa wudunya itu batal karena telah keluar angin dari duburnya. Wa ammal kharij minal badan min ghairi sabilain. Adapun yang keluar dari badan kita selain daripada dua jalan itu, kubul dan dubur, seperti darah ataupun muntah, maka ini adalah khilaf para ulama, diperselisihkan oleh para ahli ilmu apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Dan ini membagi perkataan mereka menjadi dua perkataan. Dan insya Allah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya itu tidak membatalkan wudu. Jadi sesuatu yang keluar dari kedua, selain daripada kedua jalan ini, dari kemaluan depan maupun belakang, maka yang rajih insya Allah tidak membatalkan wudu. Lakin law tawadda khurujan minal khilaf lakana ahsan, tetapi Syekh kita memberikan kepada kita solusi untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian, beliau mengatakan sekiranya dia berwudu khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf ini, maka ini lebih baik. Karena kita selalu dinasihatkan untuk keluar daripada khilaf, khuruj minal khilaf, keluar daripada perselisihan. Baik, ini yang pertama, bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Yang kedua, minan nawaqid zawalul aql atau taqtiyatuhu. Di antara pembatal wudu yang kedua adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal itu dengan kegilaan atau ketika seseorang mengalami kegilaan, nasallallahu alaihi wal afiyah wa nahwi, dan semisalnya. Adapun karena tertutupnya akal itu dengan tidur misalnya atau ketika dia pingsan dan semisalnya. Maka siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur atau selainnya, maka batal wudunya. Silahkan, baik makan sedikit maupun banyak. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, fihi hadithani sahihani an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau bahwa tentang batalnya wudu orang yang makan daging unta itu ada dua hadis yang sahih yang menerangkan hal ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma lahmul aklul laham min ghairil ibil fala yanqud al wudu. Adapun memakan daging selain daripada daging unta, maka itu tidak membatalkan wudu biizni rabbina jalla wa ala. Wa hunaka asya' qad ikhtalafa ulama fiha hal tanqud al wudu aw la. Dan setelahnya beliau ingin memaparkan kepada kita permasalahan-permasalahan ya kemudian khilaf para ulama apakah ini membatalkan wudu atau tidak. Yang pertama adalah massul zakar, ya menyentuh kemaluan. Yang kedua massul mar'ati bi syahwa, menyentuh wanita dengan syahwat. Wa taksilul mayyit, kemudian ketika seorang memandikan jenazah, wariddatu anil Islam, dan juga ketika seorang murtad dari Islam. Jadi ini perkara-perkara khilaf para ulama apakah ini membatalkan wudu atau tidak. Silakan lanjutkan. Baik.
Dari para ulama ada yang mengatakan bahwasanya inna kulla wahidin hadhil asya yanqudu al-wudu. Di antara para ulama mereka mengatakan bahwasanya semua yang kita sebutkan tadi itu membatalkan wudu. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan la yanqud, justru tidak membatalkan wudu. Wal mas'alatu mahallu nazar wa ijtihad. Dan masalah ini adalah masalah yang membutuhkan pandangan mendalam dan juga ijtihad. Lakin law tawadda'a min hadhihi al-asya' khurujan min al-khilaf lakana ahsan. Adapun ketika dia berwudu ketika terjadi hal-hal yang telah kita sebutkan tadi dan dia berwudu setelahnya, maka ini tentu perbuatan yang lebih baik karena sekali lagi khurujan min al-khilaf, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Hadza wa qad baqiyat mas'alatun muhimmah tata'allaqu bihadzal mawdu' wa hiya man tayaqqana at-tahara thumma shakka min fi husuli naqid min nawaqidha madza yaf'al. Jadi kita sudah selesai tadi ya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang khilaf para ulama apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Bahwasanya yang ahsan, yang lebih baik adalah dia berwudu ya ketika mungkin dia menyentuh kemaluannya, menyentuh wanita dengan syahwat, mencuci atau mandikan jenazah atau murtad dari Islam. Wassallallahu alaihi wasallam. Maka tersisa satu masalah yang penting yang harus kita ketahui dari masalah batalnya wudu seseorang ini adalah tentang seseorang yang yakin akan kesuciannya atau yakin bahwa dia telah bersuci. Kemudian dia ragu apakah wudunya atau wudu atau apapun yang sama dengannya, tayamumnya misalnya batal. Apa yang dia lakukan ketika dia ragu-ragu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis Imam Muslim Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada fi batnihi syai'an fa'ashkala 'alaihi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa'ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'an la fala yakhruj minal masjid hatta yasma' sautan aw yajid riha." Kata Nabi SAW, jika seseorang yang menemui atau mendapati sesuatu di perutnya atau mengalami masalah di perutnya, fa'ashkal alaihi, kemudian dia ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, kentut atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sampai dia mendengarkan suara atau mencium aroma. Maka hadis ini menunjukkan wa ma jaa'a bi ma'nahu ala anna al-muslim idza tayaqqana at-tahara wa shakka fi intiqadha annahu yabqa ala at-tahara li'annaha al-asal. Seseorang ketika yakin atau yakin telah masih dalam keadaan suci dan ragu bahwa dia batal atau tidak, maka yabqa ala tahara, maka dia tetap kembali kepada hukum asalnya bahwa dia dalam keadaan suci. Wa li'annaha mutayaqqinah wa husulun naqid mashkukun fihi wal yaqin la yazulu bisyai'. Karena yang dia yakini sebelumnya bahwa dia dalam keadaan bersuci. Adapun batal atau tidaknya itu keraguan yang ada pada dirinya. Maka kaidah mengatakan wal yaqinu la yazulu bisyai'. Keyakinan kita itu kemudian la yazul, tidak hilang karena keraguan yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Maka ini adalah kaidah yang kaidah penting bahkan di banyak perkara. Bahwasanya tabqa ala asliha, dia kembali kepada asalnya sampai dia yakin bahwa dia betul-betul batal wudunya. Sebaliknya, kalau dia yakin bahwa dia berhadas tetapi dia ragu bahwasanya dia sudah dalam keadaan suci tapi masih ragu-ragu betul atau tidak, maka secara asal dia adalah tidak dalam keadaan suci.
فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ. Maka ketika kondisinya demikian, dia yakin bahwa dia berhadas tapi dia ragu apakah dia suci, maka dia berwudu. Li'anna al-asal baqa'ul hadath fala yartafi bisyai'. Akhil muslim, kemudian beliau menasihatkan kembali kepada setiap kita, alaika bil muhafadzah 'ala at-taharati lis-shalah. Hendaklah kita menjaga wudu kita untuk salat, wal ihtimam biha, ya, dan peduli dan perhatian dengan wudu kita ini. Karena seseorang tanpa wudu maka salatnya tidak akan sah. Kama yajibu 'alaika an tahdhar min al-waswas wa tasalluti syaitan 'alaik. Termasuk di antaranya adalah kita menghindari waswas, bisikan-bisikan yang berasal dari syaitan lanatullah 'alaih, bihaits yukhayyal ilaika intiqad taharatika wa yulbis 'alaik. Karena memang syaitan itu tugasnya untuk membuat kita ragu kita suci atau tidak. Wasta'idz billahi min syarri. Maka selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaltafit ila waswasihi, dan tidak menoleh kepada waswas syaitan. Was'alul ahla al-ilmi, dan kemudian beliau mewasiatkan bahwa termasuk hal yang selamat adalah bertanya kepada ahlul ilmi jika terjadi hal-hal yang kita tidak faham dari urusan-urusan bersuci ini. Jadi takuna ala basiratin min amrik, agar kita berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahtam aidan bi taharati thiyabik min najasa. Termasuk nasihat beliau bahwa hendaknya kita perhatian dengan kebersihan pakaian kita dari najis, agar salat kita menjadi salat yang benar. Wa ibadatuka mustaqimah. Ibadah kita menjadi ibadah yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqana Allahu jami'an lil ilmi an-nafi' wal 'amali salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua berupa ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan ilmu yang saleh biizni rabbina jalla wa ala. Sekira ini yang menjadi pengantar kita seputar pembatal-pembatal wudu yang harus kita ketahui bersama. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.